Selamat sore Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Luisa. Dengan siapa saya berbicara? Selamat sore dok, saya Ani. Baik, saya panggil Mbak Ani atau Ibu Ani ya? Ani saja dok. Ani saja, baik Ani ya. Baik, saya lengkapi dulu data-datanya ya, tidak usah khawatir. Di sini data-data, pembicaraan, dan hasil pemeriksaan nanti terjamin rahasianya ya. Baik, untuk identitas pasiennya namanya tadi Ani ya. Usianya berapa Ani? 25 tahun. 25 tahun. Alamatnya di Surabaya. Ya. Untuk sukunya dari mana Ani? Jawa dok. Untuk agamanya Muslim ya. Iya. Untuk pendidikan terakhirnya Sarjana ekonomi. sarjana ekonomi ya. Sekarang pekerjaannya apa Ani? Saya udah gak kerja dok karena udah di PHK 5 bulan yang lalu. Baik, untuk status pernikahannya sudah menikah atau belum? Belum dok. Belum menikah ya. Untuk di keluarga anak keberapa dan berapa bersaudara? Anak kedua dari 3 bersaudara. Baik, datang ke sini apa ada yang bisa saya bantu Ani? Jadi saya tuh tiba-tiba sering merasa rasa kayak tercekik gitu, terus mudah terbangun tengah malam. Sama saya ada keringat dingin, sama jantung saya tuh berdebar-debar kayak mau copot. Saya udah beberapa kali ke UGD, tapi pas diperiksa itu katanya baik-baik aja dok. Terus juga udah direkam jantung, hasilnya juga baik. Kata dokter di UGD saya ngalamin kecemasan dok, kayak karena faktor pikiran. Padahal saya tuh nggak kepikiran sesuatu. Saya kemudian disuruh buat berobat ke polisi. Ini kenapa ya? Ya Ani, sejak kapan ya mengalami ini? Sejak 2 bulan yang lalu dok. Jadi saya sampai stres dan takut 3 hari menjelang malam, takut tiba-tiba terbangun kembali merasa sesak dan berdebar seperti sebelumnya. Akhirnya saya cuma tidur 2 sampai 3 jam saja. Apa ada masalah lagi dalam 2 bulan yang lalu Ani? Nggak ada sih dok. Cuma saya sekarang tuh lagi cari kerja dok. Dan menurut saya ini nggak sampai buat kepikiran. Saya masih ada sisa uang tabungan dari kerjaan saya yang dulu. Apakah memang ada sesuatu terjadi yang mungkin jadi bahan pikiran seperti yang disampaikan di dokter di UGD tadi? Sebenarnya nggak ada sih dok. Tapi saya masih ada sisa uang tabungan dari kerjaan saya yang dulu. Jadi kalau ditanya apa yang jadi bahan pikiran saya saat ini ya kesehatan saya ini deh. Baik, saat ini Ani tinggal dengan siapa di rumah? Dengan orang tua sama adikku. Bagaimana hubungan Ani dengan ayah dan ibu? Hubungannya sih baik dok. Hanya saja memang mereka sepertinya sumpah lihat saya banyak di rumah, terutama ibu saya dok. Jadi diharapkan saya itu bisa dapat kerja lagi, terutama ibu saya itu sering ngomel kalau saya bangun kesiangan. Terus ibu saya sering memarahi saya begitu tahu saya baru tidur di jam 2 sampai 3 pagi dok. Ibu tidak mau tahu alasan saya mengapa saya sering tidur larut. Ibu bilang bagaimana memangnya pada saat mengomeli Ani? Terus tadi sumpek kan ya? Sumpeknya itu sumpek yang seperti apa Ani? Ibu saya itu mengatakan saya sakit itu karena ulah saya sendiri. Saya itu nggak bisa tidur karena salah saya sendiri. Bahkan mungkin kenapa saya bisa di PHK 5 bulan yang lalu. Terus saya itu selalu dibandingi dengan kakak saya yang udah sukses, bahkan setelah menikah, bahkan karirnya juga cerita dari kakak saya itu terus bagus. Bahkan dengan adik saya pun dia dianggap lebih baik dari saya, dan saya belum jatuh adik saya. Kadang ini yang bikin saya kesel. Kira-kira mengapa sampai ibu mengatakan hal demikian ke Ani gitu? Mungkin karena sampai merepotkan keluarga karena harus mengantar saya berapa kali ke UGD sih dok. Di dalam seminggu ini sudah 3 kali saya ke UGD tengah malam dan terakhir tadi malam. Lalu saya merasa tidak ada yang bisa mengerti saya pun tidak menginginkan mengalami ini. Bahkan ibu saya tidak mendukung saya berobat ke sini dok. Saya malah dibilang buang-buang uang, yang bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Ya kalau saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri ya saya nggak kesini dok. Dan saya tidak berpura-pura dengan apa yang saya rasakan. Baik, saya turut empati ya dengar ceritanya Ani tadi. Terus kalau tadi kan udah sama ibu nih, kalau sama ayah gimana? Sama ayah sih biasa aja dok, nggak banyak bicara. Ibu saya yang cenderung dominan di rumah. Kadang saya kasihan dengan ayah, sebenarnya ayah juga tertekan karena ibu sering marah-marah ke ayah. Oke, selain itu Ani apa udah punya pacar sebelumnya gitu? Tidak punya sih dok. Dulu pernah, cuma
kita putus sebelum saya di PHK karena dia satu tempat kerja dengan saya dok. Hal ini yang akhirnya membuat ibu saya menyalahkan saya. Terus ibu saya juga melarang saya berpacaran dengannya, namun tidak saya hiraukan. Jadi kita tetap jalan bersama. Memang kita beda keyakinan dok, dan mantan pacar saya itu sebenarnya supervisor saya. Baik, sudah berapa lama nih bersama pacarnya ini? Udah 2 tahun dok, tapi baru benar-benar jadian itu 6 bulan sebelum kita putus. Terus juga Stop. enggak apa. Terus sedekat apa sih hubungan Ani dengan pacar Ani ini? Oh ya, kita cukup dekat dok, bahkan udah pernah berhubungan intim. Ada rasa kekecewaan nggak yang berat sekali pada saat putus? Oh iya sih dok, pertama waktu awal-awal putus, apalagi saya sudah menyerahkan keperawanan saya padanya, kita sempat mencoba jadian lagi, namun sikonnya itu nggak mendukung. Sempat saya kepikiran, apakah masih ada yang menerima saya, padahal saya sudah tidak perawan. Saya merasa bersalah pada diri saya sendiri, kenapa dulu sempat melakukan hal seperti itu padahal kami belum nikah. Tapi hal itu sudah berlalu, jadi saya berusaha untuk melupakan dan juga move on. Baik, waktu itu apa kira-kira penyebabnya sampai putus dan apa memang sampai berdampak ke pekerjaan Ani setelah putus dari pacarnya ini? Ya, jadi dia lebih milih dengerin orang tuanya sih, jadi berdampak langsung sebenarnya tidak. Perusahaan memang agak goyang juga sejak awal pandemi, jadi akhirnya ada beberapa karyawan yang PHK. Awalnya itu WFH dok, jadi kita dirumahkan, terus lama-kelamaan di PHK. Selain itu juga tidak ada yang tahu kalau saya dan supervisor saya berpacaran. Jadi menurut saya itu bukan masalah, namun beda dengan pemikiran ibu saya. Ibu saya beranggapan kalau saya di PHK itu karena saya ketahuan berpacaran dengan supervisor saya. Baik, selain adanya gangguan tidur tadi, ada hal-hal lain nggak yang dirasain selain yang sudah disampaikan tadi? Misalnya kayak ke nafsu makan, itu pengaruh nggak? Ada dok, jadi saya jadi mudah lupa. Terus ibu saya tuh sering bilang kalau saya tuh lemot, sama kalau dia bicara tuh sering lupa, jadi kurang konsen, nggak bisa fokus. Jadi setiap saya baca artikel atau lowongan kerja dan sebagainya itu sering nggak selesai karena sebentar saja saya lupa sama mudah lelah. Akhirnya saya stop baca. Untuk nafsu makannya saya sendiri itu saya memang orangnya nggak banyak makan, tapi akhir-akhir ini lebih berkurang sih memang porsi makanannya. Saya juga sering browsing kalau banyak makanan yang bisa menimbulkan jantung berdebar-debar, jadi saya jadi takut buat makan sembarangan. Baik, bagaimana kalau mengenai hobi atau kebiasaan yang bisa membuat Ani ini senang? Apa ada hobi Ani, apa dilakukan hobinya sampai sekarang? Saya hobinya jalan-jalan dok. Ini juga membuat saya stres mungkin. Selama pandemi ini saya jadi tidak bisa kemana-mana. Saya ini sakit apa ya dok? Saya kepikiran tentang kondisi kesehatan saya. Masa karena stres pikiran bisa sampai menimbulkan hal-hal yang seperti saya rasakan ini. Baik, jika memang secara fisik sudah diperiksa semuanya, terus sudah dinyatakan hasilnya baik, berarti kemungkinan memang berkaitan dengan faktor psikis ya Ani ya. Betul, dari pikiran bisa menimbulkan keluhan seperti yang dirasakan Ani. Ani sebelumnya apakah memang pencemas? Apakah bagaimana responnya jika berhadapan dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman? Iya dok, saya emang pencemas, terus juga orang-orang di sekitar saya sering tidak bisa mengimbangi ritme kerja saya. Mereka rasanya terlalu santai. Saya orangnya suka mengerjakan sesuatu dengan cepat dok, jadi semakin menunda pekerjaan semakin tidak tenang saya. Kepala saya juga sering pusing, terus perut saya mual kalau lagi stres, bahkan sering kesemutan. Saya juga sering mengimbangi rasa stres saya dengan menekan. Tadi ada kepala sering pusing dan mual ya jika sedang stres. Udah dialami sejak kapan Nani? Apakah bersamaan 2 bulan ini atau sebelumnya? Sekitar 7 tahunan gitu dok, sejak saya pas 3 SMA. Baik, selain dengan mendengarkan musik, apalagi yang dilakukan untuk mengatasi? Paling saya kalau jalan-jalan sih dok, itu pun kalau saya udah selesai urusan saya, terus saya tidak mungkin bisa tenang kalau misalnya pekerjaan saya itu udah selesai. Bahkan sampai tidak tidur untuk menyelesaikan kerjaan saya pun juga sering dok. Saya dulu sering bawa pulang kerjaan ke rumah, tapi tidak ada yang tahu gitu akibatnya. Baik, pernahkah ada pikiran sumpek karena urusan yang begitu banyak yang belum selesai sampai muncul rasa putus asa? Sering dok, saya beberapa kali bahkan rasanya ingin mati saja karena tidak ada yang mengerti apa yang saya rasakan. Malah banyak yang menghakimi dan mengatai saya sampai dok, tapi saya takut mati.
Baik, pernah sampai ada terngiang di telinga gitu, mungkin suara-suara yang menghakimi atau menjelek-jelekan Ani? Iya dok, saya sering teringat omongan mereka. Omongan siapa Ani? Bagaimana omongannya? Ibu saya, kakak saya, dan juga teman-teman saya, dan juga masih banyak lagi. Mereka mengatakan kalau saya itu tidak bisa melakukan ini dan itu, padahal saya itu sudah melakukan semua tugas saya, sudah saya selesaikan sebelum deadline. Jadi semua salah saya hingga saya benar-benar di PHK. Semua itu karena saya yang tidak kompeten. Setiap kali teringat perkataan itu, saya jadi muncul keringat dingin, pusing, mudah dibuat, akhirnya lemas. Jadi saya makin jadi tidak bisa berbuat banyak. Baik, apakah dalam keluarga ada yang mengalami seperti ini Ani? Atau mungkin ada yang mengalami gangguan kejiwaan lainnya, misalnya kayak mengurung diri, marah-marah tanpa sebab? Iya dok, ibu saya juga pencemas dan juga sering marah-marah di rumah. Baik, dari yang Ani sampaikan tadi, mulai dari sering berdebar-debar, sesak, lemas, rasanya akan mati, yang terjadi tiba-tiba dan sudah berlangsung sekitar 2 bulan, ada gangguan tidur, konsentrasi terganggu, lalu pusing, mual, terutama jika memikirkan banyak hal. Ini merupakan gejala yang mengarah ke gangguan panik dan gangguan kecemasan Ani. Ini perlu ditangani dengan benar. Bagaimana caranya? Baik, nanti saya akan memberikan resep obat-obatan ya. Ini obat untuk mengatasi kecemasannya. Nanti kontrol kembali sebelum obatnya habis. Kita lihat perkembangannya. Saya akan ketergantungan dok. Terus efek sampingnya gimana? Baik, selama kamu masih dalam pengawasan dokter, itu semuanya aman ya. Bedakan antara ketergantungan dan kebutuhan. Kalau memang perlu obat dan tidak dapat obat, malah nanti kasihan, terganggu aktivitasnya sehari-hari, makin kayak gak bisa ngapa-ngapain kan. Lalu udah. Baik dok. Terus saya harus ngapain lagi ya dok untuk mengatasi kecemasan saya yang tiba-tiba ini? Saya perlu ke UGD lagi kan? Baik, saya menyarankan untuk melakukan teknik relaksasi pernafasan dan sugesti diri sendiri dengan hal-hal yang positif, di mana kita harus berusaha mengoptimalkan pikiran positif agar hatinya juga ikut tenang ya. Semua pasti baik-baik saja kok. Baik dok, terima kasih. Sama-sama nih, semoga lekas membaik keadaannya ya. Selamat sore. Baik, dari hasil anamnesis yang sudah dilakukan kepada pasien, di mana untuk diagnosis pasien ini adalah anxiety, lalu untuk diagnosis bandingnya yaitu adalah psikosomatis form.